Adji Pangestu dan Annisa Trihapsari memang sudah lama berpisah. Anehnya tak henti-hentinya keduanya dikawinkan oleh berbagai gosip yang akhirnya memaksa mereka untuk saling berkomentar. Beberapa waktu lalu Adji meributkan soal pengasuhan Raffi, anak sematawayang mereka yang cenderung lebih banyak kepada Annisa. Sekarang Adji digempur oleh gosip bahwa sebelum menikah dengan Annisa, dia telah lebih dulu menikah dengan Siska Dewi. Anehnya Annisa macem ngapain sih, kesannya kok kualat amat ya gitu loh, dikasih rezeki kok malah terlalu sombong loh untuk mengeluh gitu loh. Jadi ya, saya sebagai orang tua sudah dikasih berkah berkah banget karena anak sudah sepasang gitu ya, apalagi sih yang mau dicari sebenarnya. Kalau dibilang udah cukup sebenarnya udah cukup lah, udah ada anak laki lo, udah ada perempuan, cuman ya nggak tahu sih kalau masalah nambah nanti belum tahu, tapi yang pasti sampai hari ini saya sudah bersyukur banget. Krisdayanti kemarin terlihat ikut mengisi acara peluncuran buku biografi Wimar Witular yang ditulis oleh novelis Fira Basuki. Kehadiran Kade di acara semacam ini bisa dibilang sangat langka. Sejak kapan Krisdayanti berminat dengan buku? Tak banyak orang tahu Kade ternyata seorang pelahap buku. Pokoknya biar cuma 2 halaman tiap hari baca. Saya masih menyimpan buku yang 4, bahkan saya masih menyimpan buku yang 2 atau 3 tahun lalu saya beli. Gitu. Karena buat aku, karena buku itu sahabat gitu. Jadi bisa anytime aku bisa baca, aku bisa simpen, aku bisa belajar dari dalam. Kalau buku-buku yang buku-buku bahasa Inggris yang saya favoritkan gitu, kadang lama karena saya kan nggak pinter bahasa Inggris, jadi saya pasti lama karena saya buka dictionary dulu. Krisdayanti sendiri pernah meluncurkan buku berjudul 1001 KD, semacam catatan perjalanan karirnya. Dari situ saja kita sudah bisa membaca bahwa KD seorang pecinta buku. Apa kabar peredaran buku tersebut? Ada cetakan kedua buku yang terakhir yang 1001 KD, tapi konsepnya mungkin akan lebih mature lagi, lebih matang lagi. Meskipun gemar membaca, KD mengaku tak punya kemampuan memadai untuk menulis buku. Jangankan menulis buku, menulis lirik lagu pun KD tak percaya diri. Bahasa saya kan baku gitu loh, karena saya menulis tapi nggak bisa dijadikan lirik, dilirikan sama Anang gitu loh. Jadi dia yang edit gitu. Aku lebih banyak menulis tentang apa yang aku lakukan hari ini, apa yang aku rasakan, dan bagaimana solusi tentang atau resume daripada hari yang saya alami hari ini gitu. Pemirsa, Kissinger Mae, adik kandung Dewi Huges, dituduh merebut suami orang. Tuduhan itu berhembus setelah Kissinger Mae menikah dengan seorang duda bernama Pranata Nusantara. Tak lain dan tak bukan, tuduhan itu berasal dari mantan istri dari suami Kissinger Mae. Motif apa yang melatar belakanginya? Langsung saja kita saksikan liputannya. Ini dia. Kissinger Mae, adik Huges, kena tuduh telah merebut suami orang. Kenapa tuduhan memalukan itu dialamatkan kepadanya? Ceritanya berawal ketika pada bulan September 2005 Mae menikah dengan Pranata Nusantara. Saat itu Pranata sedang menjalani proses perceraian dengan istrinya. Nah, putusan akhir dari sidang perceraian itu baru jatuh pada bulan Januari 2006 lalu. Sementara Mae menikah siri dengan Pranata pada bulan September 2005. Tak pelak mantan istri Pranata menuduh Mae telah merebut suaminya. Pranata dan Mae berdalih talak cerai sudah jatuh sebelum dirinya menikah siri dengan Mae. Putusan sidang molor sampai bulan Januari 2006 karena menyoalkan masalah harta gonogini. Dalam perkawinan saya mengacu dari Undang-Undang 1 tahun 2004. Jadi ajasnya juga ajas hukum Islam. Jadi kalau ajas hukum Islam, istri yang meninggalkan tempat dan sudah tidak ada kecocokan lagi, dan dia meminta dengan saya berkali-kali, saya tidak bisa mengatakan dan saya laksanakan. Hukum apa ini? Kalau hukum agama sudah jadi talak kan? Pada saat itu mantan istrinya meminta cerai sudah dikabulkan. Nah, kalau dibilang Mae merebut suami orang atau menghancurkan rumah tangga orang, Mae berpikir bagaimana bisa ada berita itu? Karena Mae ini digugat cerai oleh istrinya bulan apa? Tahun berapa? Dan mereka pisah
rumah tuh bulan apa, tahun berapa. Sedangkan Mai kenal suami Mai ini baru Agustus 2005 dan menikah September. Bukan hanya soal tuduhan merebut suami orang saja yang kini harus dihadapi oleh Kissinger May. Mantan istri Pranata telah melaporkan Pranata ke Polres Jakarta Pusat atas dugaan penganiayaan anak. Mau tak mau, May ikut dipusingkan juga oleh hal itu. Yang jelas Mai itu tahu semua masalah yang penganiayaan anak, RT bohong itu tahu dari si anak itu sendiri. Karena anak itu sendiri sekarang ada sama Mai. Di bawah pengasuhan Mai, tinggal sama Mai anak itu. Jadi Mai tanya mana itu betul papa bikin begini begitu, nggak ada. Mai menjalani pacaran kilat dengan Pranata. Karena itu barangkali saja Mai masih buta dengan masa lalu suaminya sehingga sekarang ikut kena getahnya. Beliau sudah cerita dengan Mai semuanya. Ya Mai pikir ya sejauh ini tahapan-tahapan yang beliau lakukan memang sesuai dengan janji beliau dan Mai tidak merasa kecewa apa-apa karena memang semuanya benar. Pemirsa, belakangan ini Adji Pangestu dikabarkan telah menikah dengan Siska Dewi, teman lamanya. Namun ada kabar lain yang menyebutkan sebelum menikahi Annisa Trihapsari, Adji sudah lebih dulu menikahi Siska Dewi. Apakah benar seperti itu? Langsung saja kita simak pengakuan dari Adji dan Annisa berikut ini. Adji Pangestu dan Annisa Trihapsari memang sudah lama berpisah. Anehnya tak henti-hentinya keduanya dikawinkan oleh berbagai gosip yang akhirnya memaksa mereka untuk saling berkomentar. Beberapa waktu lalu Adji meributkan soal pengasuhan Raffi, anak sematawayang mereka yang cenderung lebih banyak kepada Annisa. Sekarang Adji digempur oleh gosip bahwa sebelum menikah dengan Annisa, dia telah lebih dulu menikah dengan Siska Dewi. Anehnya Annisa terkesan tak mengiyakan gosip tersebut. Kalau ngomongin masa lalu, setiap orang pasti punya masa lalu. Cuma kalau sampai saya dibohongin sama Mas Adji, saya kembalikan lagi ke Allah aja. Mungkin ada sebabnya kenapa saya dibohongin. Karena saya nggak mau nggak mau ngejudge orang begini begitu. Karena saya juga manusia, mungkin saya juga pernah punya kehilafan, tapi kalau pada saat saya dibohongin sebelum kita menikah ya itu dosanya Mas Adji aja gitu. Sebelum dengan Annisa Trihapsari, saya belum pernah menikah dengan siapapun. Jadi sangat salah anggapannya kalau kemarin Annisa di TV seakan-akan mengiyakan saya dulu menikah dengan dia, statusnya tidak bujangan gitu. Saya bujangan tulen, menikah sama dia gitu loh. Jadi ya mungkin itu statement saya yang paling penting yang ditunggu sama semua orang, ya itu mungkin. Belakangan Adji Pangestu memang dekat dengan Siska Dewi. Kedekatan yang diartikan Adji hanya sebatas pertemanan semata. Adji sudah membantah gosip pernah menikah dengan Siska sebelum menikahi Annisa. Lantas bagaimana status pertemanannya dengan Siska? Dengar-dengar Adji baru saja menikahi Siska. Dan kabar seperti itu ternyata sudah sampai di telinga Annisa. Apalagi belakangan beredar foto-foto mesra Adji dan Siska yang mengesankan keduanya bukan sekedar berteman saja. Pernah udah nikah, nah nikah lagi. Kalau misalnya emang sekarang mau menikah lagi ya mungkin itu yang terbaik buat Mas Adji. Yang penting sih intinya jangan grecokin hubungan saya sama Raffi aja gitu. Saya tidak pernah menikah dengan Siska Dewi. Terus pada saat saya sebelum menikah dengan Annisa, status saya tetap bujangan. Dan sampai sekarang pun saya tetap duda statusnya. Jadi itu yang mesti digarisbawahi gitu. Ya kalau soal foto-foto, sekali lagi gue bilang, gue gak mau komentar. Kalau foto-foto, soal adanya foto itu, apa yang beredar, itu sekali lagi gue gak mau beri statement apa-apa, gak mau beri komentar apa-apa. Silakan teman-teman dari wartawan atau masyarakat menilai sendiri foto-foto itu apa gitu. Semenjak bercerai, baik Adji maupun Annisa kerap digosipkan akan menikah dengan pasangan masing-masing. Banyak orang memang menunggu-nunggu kapan Annisa dan Adji menanggalkan status janda dan dudanya. Lama ditunggu, keduanya sepertinya tak kunjung membuat keputusan besar, yaitu menikah kembali. Siapa tahu kalau sudah menikah kembali, gosip langsung lari menjauh dari kehidupan mereka.
Capek kan jadi bahan gosip terus-terusan? Saya kayaknya nggak perlu menyusul tentang orang nikah, saya harus nikah gitu, kayaknya nggak mesti. Karena saya kepengen ya semua itu datangnya dari Allah, bukan dari masyarakat, bukan dari keluarga saya pengen dari Allah. Ya yang pasti ya saya harus menikah lagi. Tapi kapannya saya nggak mau targetin gitu, karena saya cuma bisa berusaha dan berdoa. Itu aja.